Gue mau ngasih tahu kenapa dari special perdana gue sampai sekarang gue selalu ngomongin pendidikan. Jawabannya adalah karena gue dendam sama pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia adalah yang bertanggung jawab untuk membuat gue minder ketika gue tumbuh dewasa. Sebelum sekolah gue percaya diri, orang tua gue bilang Mas Panji pinter. Mas Panji anak pinter, Mas Panji pinter gambar, Mas Panji pinter nari, Mas Panji pinter nyanyi, Mas Panji pinter. Masuk sekolah, kepintaran anak diurutin dari 1 sampai 30. Gue bingung, karena seperti yang lu tahu, kan gue konsisten tuh ranking paling bawah. Dari SD sampai SMA. Kan gue mikir dong, perasaan gue disuruh sekolah biar pinter, kenapa sekolah bilang gue goblok. Dari 1 sampai 30, itu semua yang ada di 10 besar bawah itu pasti mengalami isu. Dan lu bisa bilang, ya kan belum tentu bego, Nji. Kan kalau semuanya pinter kan bisa aja. Cuman yang anak ke-30 ini gak sepintar 29 yang lainnya. Ya kan sama aja dong. Gimana sih? Ranking itu bermasalah. Ranking itu yang gue tentang. Ini bukan kompetisi. Gue di sini mau gue tolol atau gue pinter, lu bikin gue lebih baik. Gak ada urusan ngapain diurut-urutin. Dan ternyata ini bukan cuma keresahan gue. Ada banyak orang punya keresahan yang sama. Makanya gue gak tahu lu sempat ngalamin atau enggak. Karyawan gue sih banyak yang ngalamin karena mereka lebih muda. Ada masanya ranking itu cuma 10 besar. Tahu gak lo? Ranking itu cuma 10 besar. Sisanya gak di ranking. Supaya yang pinter tetap diapresiasi dan yang gak berprestasi gak minder. Tapi itu gak nyelesain masalah karena itu hanya bikin masalah baru. Karena dalam satu kelas jadi ada 2 kelompok besar. Ada anak yang ranking sama ada anak-anak yang merasa dia ranking ke-11. Kan gak mungkin. Masa 20 orang ranking 11 semua? Gak ada yang tahu kan? Kayaknya gua ada yang 11. Gak mungkin. Gua yang 11. Siapa yang 11 ya? Gua yang 11. Ih, orang lu tidur mulu di kelas. Ih, gua tidur kan karena gua hafal. Siapa penemu benua Amerika Serikat? Ih, orang Michael Jackson. Nah, kan salah juga dia. Tolol tapi ngaku ranking 11. Terus, sempet hilang lagi tuh. Soal ranking cuma 10 besar. Lalu di rapot gak ada ranking. Tapi ketika pengambilan rapot, ketika rapotnya ditumpuk, paling atas ranking 1. Paling bawah anak blow on. Akhirnya orang tuanya deg-degan ketika ada ngumpul di kelas. Nunggu siapa yang dipanggil pertama. Dan kedua dan ketiga kan itu adalah ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kasihan adalah bapak-bapak yang setelah 20 anak gak dipanggil-panggil. Dia langsung mikir, anjing anak gue tolol ternyata. Lama-lama dia hafal sendiri, tahun-tahun berikutnya ngambil rapot, pas udah lagi duduk-duduk sama bapak-bapak lain, ibu-ibu lain, terus pas udah mulai manggil nama, dia berdiri. Loh, bapak mau kemana? Saya keluar dulu ya, mau ngerokok. Loh, nanti nama anaknya dipanggil. Oh, anak saya mah tolol, paling belakang dia. Saya keluar dulu, masih ada waktu. Lalu, nggak jadi tuh soal tumpukan rapot. Semuanya berubah karena tuntutan dari publik semakin tinggi. Tapi ada lagi yang menuntut juga. Orang tua yang bingung apa yang mau saya pamerkan. Kalau nggak ada ranking. Protes ke sekolah. Sekolah ditekan sama orang tua, tapi juga ditekan sama pemerintah. Nggak boleh nulis ranking, dibuka raport. Akhirnya mereka tulis di mana? Di tembok sekolah. Ada masa-masanya ranking diumumin. Tadinya yang tahu kita seperti apa itu cuma kita sama orang tua. Sekarang satu sekolah tahu kalau lu goblok. Untung bukan zaman gue. Kalau gue, ini anak pinter, ini anak tolol. Gue di sekolah seberang tulisannya tuh. Saking gobloknya gue. Soalnya yang pintar dari gue bukanlah hal-hal yang dianggap punya bobot pendidikan di sekolah. Bahasa Indonesia aja yang dipelajari baca dan tulis. Gak pernah mendengar dan bicara. Padahal gue jenius dalam bicara. Gak ada nilainya. Tahu gak? Guru kan waktu itu kan di sekolah kan suka ada career day, tahu gak career day? Jadi kayak lu abis lulus lu balik ke sekolah lu, cerita tentang profesi lu. Gue balik ke Kolese Gonzaga, SMA gue. Disuruh cerita soal gue sebagai stand up comedian. Ada satu ruangan gue sharing sama anak-anak SMA, Kolese Gonzaga soal profesi gue. Ketemu sama guru gue waktu gue sekolah itu. Gue lupa, maaf gue lupa sekali namanya. Gue cuma tahu julukannya Mabro karena dia kayak Mario Bros. Terus dia nanya sama gue, hebat ya kamu ya, bisa kamu sukses, bangga Bapak. Makasih banyak Pak. Soalnya waktu SMA gak kelihatan bisa sukses. Lah anjing kata gue, guru macam apa?
Tapi gue ngerti kenapa. Karena emang yang diukur dari gue bukan hal yang diukur punya bobot gede oleh sekolah. Sama anak gue tuh kayak gue. Tahu gak anak gue tuh menurut gue ya sebagai bapaknya itu brilian dalam hal apa? Dalam menciptakan karakter, menciptakan backstory terhadap karakter tersebut, menciptakan habitat terhadap seluruh karakter tersebut. Anak gue jago banget. Lu kalau ngobrol soal hewan sama anak gue gak ada habisnya. Dia bisa cerita banyak hal. Tapi ini kan bukan yang diukur di sekolah. Ya ada seni, tapi bobotnya seberapa sih? Makanya gue pernah bilang sama Mila, kayaknya Dipo gak usah masuk SMA, masukin aja SMK animasi. Ada di Indonesia tuh, SMK animasi. Gue sama Mila tuh suka sama pendidikan vokasi. Terus, tapi Gamila kayaknya agak terganggu sama SMK-nya. Gue bilang, masukin aja SMK animasi. Ah gak mau kalau kepala sekolahnya namanya Samsul, Bahrul, Nadiatmo, gak mau aku. Harusnya gimana ya kan Steven, William. Oh gak ada sih SMK kayak gitu dulunya. Nah tapi yang lebih sedih lagi yang jadi masalah kita bersama bukan cuma masalah ranking. Masalah lain yang berdampak sama kualitas manusia dan gak bisa selamat sama pendidikan. Masalah kita adalah stunting. Pernah dengar gak istilah ini? Stunting ini sebenarnya udah lama di Indonesia, cuman baru populer belakangan aja. Ada yang tahu stunting? Tahu stunting? Itu loh kalau naik sepeda terus gini, shit gitu. Standing. Kalau gini, jumping, iya. Stunting itu gizi buruk. Jadi karena lu gak dapet gizi yang cukup, pertumbuhan otak lu terhambat, lingkar palanya gak terlalu oke, terus udah gitu intelektualnya jongkok, IQ juga buruk, dan kemampuan berbahasanya buruk. Karena gak ada gizinya. Jadi itu ditentukan bisa dari lahir tapi juga ditentukan di 1000 hari pertama lu hidup. Makanya penting tuh. 1000 hari pertama lu hidup dilihat berapa banyak gizi yang masuk. Karena ketika gizi masuk pertama kali dipakai untuk organ vital seperti jantung, paru-paru, pankreas dan segala macamnya. Kalau masih ada sisa gizi dipakai untuk tumbuh. Untuk hidup aja. Lalu kalau masih ada lagi sisa gizi dipakai untuk perkembangan intelektualitas dan kemampuan berbahasa. Nah banyak di Indonesia anak-anak yang gizinya nggak cukup sehingga udah habis di numbuh. Udah capek di hidup. Sekarang nggak punya kemampuan berbahasa dan nggak punya kemampuan logika. Dan mereka ada di antara kita. Sederhananya lu pernah nggak ketemu temen lu bengong aja gitu gini aja gitu. Lu sapa kan, bro ngapain lu? Nggak ngapa-ngapain. Jalan yuk, malah saya capek. Lah katanya nggak ngapa-ngapain lu barusan. Ada tuh orang-orang yang nggak ngapa-ngapain aja udah capek. Nah orang-orang ini dikasih pendidikan juga percuma karena emang kualitas otaknya nggak ada. Orang stunting tuh bisa lulus kuliah tapi kemampuan logikanya buruk dan nggak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen. Orang-orang yang dibilang, guys jangan lupa ya penjualan tiket ternyata ini sebabnya dibuka jam 12 siang. Ada yang tanya di kolom komentar, buka jam berapa bang? Ah stunting lu emang lu. Kan ada tulisannya stunting. Tahu nggak? Tahun 2013 nyaris 40% anak stunting. Hampir 40%. Kalau mereka anak-anak 2013, sekarang mereka udah remaja di antara kita dan punya internet semua. Udah goblok dipersenjatai dia. Itulah kenapa kita suka ngeliat internet. Kenapa orang-orang goblok banget sih? Lu pernah gak sih ngeliat internet? Anjing goblok banget sih lu, kenapa sih lu? Ya itu stunting namanya. Katanya di masa depan Indonesia akan punya bonus demografi. Karena mayoritas Indonesia diisi sama anak-anak muda. Ya kalau pinter bonus. Tapi kalau stunting beban. Beban demografi. Dan mereka ada di antara kita. Dan mereka lah alasan kenapa susah jadi komika. Cuman 5. Lu tau gak sih nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu. Kayak plastik-plastik gitu. Ikan bihun, nasi. Sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu. Saya? Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak?
Belum pernah saya tidur. Ih, orang lo tidur mulu di kelas. Ih, gue tidur kan karena gue hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Ih, orang Michael Jackson. Nah, kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen. Dan membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.